Honda lover semua, buat kakak-kakak, buat abang-abang, buat bapak ibu nih, yang sudah dapat hitungan dari sales lain. Jangan buru-buru SPK dulu, coba tanya ke Novi dulu nih. Kali aja Novi bisa dapat hitungan lebih murah. Honda BRV N7X Edition. Bener sekali, ini untuk tipe BRV yang paling baru ya. Harga OTR-nya tadi udah, untuk DP minim ada nggak nih Mas? Kalau untuk Brio DP minim untuk NIK 2025, 25 jutaan udah bisa langsung bawa mobilnya tuh Mas. Langsung bisa bawa mobilnya 25 jutaan tuh. Terus 25 jutaan tuh angsuran di 3 jutaan. Nah Mas, kita balik ke Honda BRV lagi nih. Iya benar. Untuk kelebihannya sendiri apa nih? Nah guys, di bagian dalam didominasi berwarna black top dengan aksen-aksen berwarna silver. Ini adalah mobil SUV dengan tampilan yang sporty dan juga elegan. Selain memiliki kapasitas kabin yang sangat lega dan juga luas, mobil ini memiliki kenyamanan yang sangat baik di kelasnya. Lalu dari segi keamanan, Honda BRV N7X dibekali dengan 4 buah airbag untuk menjaga keselamatan pada saat terjadi benturan. Dengan harga yang bersaing, Bapak Ibu akan mendapatkan pengalaman berkendara yang sangat nyaman dan juga berkelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di channel review mobil. Hari ini saya sudah ada di Honda Mega Cinere dan kali ini sudah temani Mas Nofri selaku sales marketing. Perkenalkan, saya Nofri selaku sales konsultan di Honda Mega Cinere, yang mana alamat kami di Jalan Raya Cinere nomor 88, Cinere Depok. Dan buat kalian yang pengen kontak Nofri langsung bisa di WhatsApp atau telepon di 0878 2363 1333. Nofri ulangin ya di 0878 2363 1333. Mas Nofri, kita mau bahas mobil apa hari ini? Nah, untuk hari ini kebetulan di samping kita ada mobil BRV N7X Edition nih Mas. Honda BRV N7X Edition. Benar sekali, ini untuk tipe BRV yang paling baru ya. Soalnya kalau dulu kan belum ada seri N7X Edition-nya. Oke. Kalau yang sekarang sudah ada seri N7X Edition-nya. Nah untuk BRV ini ada berapa tipe sih Mas? Kalau untuk BRV ini ada 3 tipe. Itu ada tipe E, CVT, ada tipe Prestige, terus ada tipe paling tingginya itu Prestige with Honda Sensing. Jadi untuk tipe paling tinggi Mas sudah dilengkapi dengan fitur Honda Sensing. Fitur Honda Sensing. Iya benar sekali. Oke Mas, ini untuk harga OTR-nya sendiri berapa nih? Kalau OTR-nya kalau untuk unit kita yang BRV ini di tahun 2025 itu tipe E itu ada di 325.400. Terus kalau untuk tipe Prestige yang non sensing ya itu di 350.400. Terus kalau tipe yang Honda Sensing, Prestige with Honda Sensing itu ada di 370.400. Nah, kebetulan kita lagi ada stok yang 2024 juga nih, Mas. Stok NIK 2024. Masih Tinggal ada nih, satu Mas? item, ini hot item banget nih buat teman-teman yang mau harga yang lumayan miring nih. Kita Oke. masih ada sisa satu stok yang 2024. Tinggal satu stok. Tinggal satu Berarti stok, diskonnya itu ya. gede nih. Diskonnya pasti gede dong. Gede Makanya banget. buat teman-teman yang mau yang nggak masalah deh NIK 2024, langsung aja hubungin Nofri nih. Untuk DP minim ada nggak? Untuk DP minim, untuk yang di NIK 2025 ya, untuk DP minimnya itu untuk BRV ada di 35 jutaan Mas. Sekitar iya di 35 jutaan lah. 35 juta. 35 jutaan itu udah bisa bawa pulang BRV N7X Edition. Untuk yang di DP 35 jutaan itu angsuran ada di 6 komaan lah. 6 Di komaan. 6 komaan ya. Tapi di Honda Mega Cinere ini untuk NIK 24 apa aja nih Mas yang ready? Kalau untuk NIK 2024 kebetulan untuk BRV ada tinggal satu tuh yang tipe Prestige non sensing tapi ya. Oke. Terus kita Brio RS CVT ada satu, terus untuk HRV ada 2 yang tipe S dan tipe SE. Terus kalau CRV kita lumayan ada stok, ada banyak. Buat kalian yang pengen CRV bisa langsung ke sini, ada NIK 2024 juga, yang pasti harga juga lebih miring lah. Ngomongin Brio sendiri nih Mas, untuk harga OTR Brio berapa nih? NIK 25. Nah untuk Brio di NIK 2025 tipe terendahnya itu ada S manual, itu yang paling murah tuh, ada di 170.400. Oke. Terus di atas S ada tipe E manual itu ada di 185.500. Terus kalau untuk tipe E nih, tipe yang tengah nih, yang paling banyak diambil orang nih, tipe E, itu ada di harga 202.500.000. Terus yang untuk RS yang suka pakai manual nih, RS tapi pakai manual tuh ada di 248.200. Dan tipe paling tertingginya ada di RS CVT di 258.200. Dan untuk RS CVT ini kita ada pilihan 2 warna ya Mas, yang two-tone. Ada two-tone. Ada two-tone. Two-tone itu ada penambahan 2.500.000. Nah, kalau yang untuk two-tone itu ada di warna orange. Warna orange. Oke. Benar sekali. Nah untuk Honda Brio sendiri untuk harga OTR tadi udah. Untuk DP minim ada nggak nih Mas?
Kalau untuk Brio DP minim untuk NIK 2025 25 jutaan udah bisa langsung bawa mobilnya tuh Mas. Langsung bisa bawa pulang. Langsung bisa bawa mobilnya 25 jutaan tuh. Terus 25 jutaan tuh angsuran di 3 jutaan. Nah Mas, kita balik ke Honda BR-V lagi nih. Iya benar. Untuk kelebihannya sendiri apa nih Mas? Nah kalau untuk BR-V salah satu untuk di semua tipe unit Honda ya, salah satu mobil family car itu ya BR-V. Jadi buat teman-teman yang pengen kapasitasnya rada besaran dikit, pilihannya itu ada di BR-V. Karena BR-V sendiri ini salah satu mobil Honda yang 3 baris. Oke, mobil keluarga ya? Mobil keluarga bener, buat teman-teman yang udah punya anak 2, anak 1, atau belum punya anak tapi pengen bawa barang banyak, pilihannya ada di BR-V. Nah. Soalnya kita untuk 3 baris kan adanya cuma di CR-V Turbo sama BR-V. Tapi untuk yang harganya lumayan miring itu ada di BR-V. Ada di BR-V ya? Bener sekali. Terus untuk desain juga lebih sporty ya, maksudnya dibandingin yang sebelumnya ya. Kalau sekarang tuh lebih kasual, lebih sporty. Jadi buat teman-teman yang jiwanya masih jiwa muda tapi udah berkeluarga nih, bawa mobil ini juga udah masuk banget nih buat ke acara, ke undangan temennya gitu. Terus kita juga ada program leasing nih Mas. Oke. Oh iya. Program leasing kita juga ada banyak nih. Salah satunya ada yang bunga 0%. Bunga 0%? Bunga 0%. Jadi teman-teman tuh kredit atau nyicil tuh tanpa bunga. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu hanya bisa berlaku selama 6 bulan atau paling lama 1 tahun. Oke. Jadi buat teman-teman itu yang pengen bunga 0% itu buat nyicilnya selama 1 tahun. Terus kita juga ada angsuran itu tenornya hingga 8 tahun Mas. Jadi buat teman-teman nih yang kebayang, pengen angsurannya kecil dah tapi saya nggak apa-apa dah agak lama dikit. Nah teman-teman tenang aja, kita juga ada program sampai dengan 8 tahun tuh tenornya. Sampai lama tuh? 8 tahun, jadi teman-teman yang buat angsurannya lebih kecil nih, tapi nggak apa-apa tenornya lebih panjang. Kita bisa ngelayani sampai 8 tahun. Terus ada lagi namanya sistem free angsuran. Jadi buat kalian yang kredit, itu kredit tapi tanpa bayar angsuran. Jadi buat teman-teman itu bisa 50% teman-teman bayar di awal, sisanya 50% itu bayar di 1 tahun kemudian atau di 12 bulan kemudian. Buat leasing yang sudah bekerja sama dengan kita yang secara resmi, itu teman-teman bisa dapat subsidi 10 juta. Subsidi 10 juta? Subsidi 10 juta, jadi buat teman-teman yang mau kredit dengan leasing yang rekanan sama kita ya, itu teman-teman bisa dapat subsidi 10 juta. Kapan lagi nih dapat subsidi 10 juta, dibantuin leasing 10 juta. Itu special case atau gimana Mas? Tipe unit Honda tuh ada 3 yang dibantu ya. Ada BR-V, HR-V, dan WR-V. Jadi untuk 3 unit ini jika teman-teman mau ngambil secara kredit dengan leasing yang bekerja sama dengan kita, itu teman-teman bakal dapat subsidi sebesar 10 juta. Jadi ibaratnya teman-teman tuh dibantuin 10 juta lah, seperti itu. Berarti udah dapat diskon dari sini, dapat leasing tambahan juga? Lagi dapat 10 juta. Berarti gede banget ya? Iya, makanya teman-teman jangan ragu dah pokoknya, jangan nunggu lama-lama. Selagi emang promo lagi banyak nih. Oke Mas, kita mau tanya lagi nih Mas. Ya. Kalau misal kita mau proses ini Mas, untuk cover area di mana aja nih? Kalau kita area melayani seluruh wilayah Jabodetabek, Mas. Jabodetabek? Jabodetabek. Jadi buat teman-teman yang berada di Jakarta Barat atau di Cikini, di Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan, di Gandaria atau di Jakarta Timur, di mana aja kita tetap melayani. Tetap melayani. Untuk plat A, plat F masih bisa? Kenapa Mas? Plat A dan plat F? Kalau untuk plat yang sudah beda, itu ntar beberapa wilayah kita ada masuk langwil ya untuk pelanggaran wilayah. Jadi itu ada penambahan biaya untuk ke si Satlantasnya lah, Samsan ya maaf, untuk kesananya. Karena memang masih bisa proses ya? Iya. Nah kalau ngomongin test drive sendiri ada nggak nih Mas? Untuk test drive kita ada Mas, jadi untuk test drive kita sebelumnya misalnya nih, ini hari Senin misalnya, Mas mau test drive di hari Rabu. Nggak apa-apa, bilang aja langsung hubungin aja di nomor Novri tadi, biar kita buat appointment, kakaknya mau test drive di hari apa, misalnya hari Senin, Mas Novri saya mau test drive di hari Selasa dong, atau saya mau test drive di hari Rabu dong, misalnya seperti itu. Nggak apa-apa, bilang aja, ntar biar Novri buatin appointment, jadi di hari Selasa atau hari Rabunya tinggal datang ke showroom, kita ngelakuin test drive. Tapi jangan berkecil hati dulu buat kalian nggak bisa datang ke showroom, tenang aja, kabarin Novri, kalian ada di mana, ntar Novri yang datengin. Ntar Novri datengin ke lokasi kalian, bawa mobilnya, kita test drive bareng-bareng, seperti itu. Nah, Bapak Ibu cobain dulu sensasi berkendaranya, kehematan bahan bakarnya, dan juga lain-lainnya bisa ditanya Mas Novrinya. Benar sekali. Oke Mas, kalau misal kita punya mobil-mobil lain nih, mobil-mobil yang lama pengen diganti, ini kan awal tahun nih Mas. Iya benar. Ganti mobil, beli mobil nih. Iya. Bisa dibantuin nggak sama Mas? Oh kalau untuk ganti mobil bisa sekali dong. Terus buat teman-teman yang pengen upgrade mobil lamanya nih, dia punya mobil lama. Mau ganti mobil BR-V yang baru dong Mas Novri, atau mau ganti Brio dong? Gak apa-apa, bisa Novri bantu. Jadi buat teman-teman yang punya mobil lama, ntar mobil lamanya kita jual, terus ntar Novri bantuin buat prosesnya.
oh udah deh, ntar kalau mobil lama ini laku tinggal langsung proses mobil barunya. Jadi buat teman-teman yang masih punya mobil lama atau mobil lainnya pengen ganti, bisa Novri bantu buat tukar tambah ke mobil Hondanya. Nah, setelah ini saya akan mereview dari Honda BRV N7X. Tidak kita kami review, semakan kami review di sini di Review Mobil. Okay, let's go. Lovers, nah buat kalian nih yang penasaran salah satu fitur terbaik dari BRV ini apa lagi sih? Nah, salah satu fiturnya itu ada di sini nih, dikunci. Jadi BRV ini sudah bisa melakukan apa ya bilangnya? Bisa ngidupin mesin langsung dari remote. Seperti ini nih contohnya. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalnya lagi berada di luar ruangan, pengen masuk mobil langsung dingin, mobil BRV sudah bisa langsung hidup tuh tanpa harus masuk mobilnya dulu. Jadi teman-teman tinggal jalan masuk ke mobil, mobil sudah adem dah sudah. Oke guys, yang kita bahas kali ini adalah Honda BRV N7X Edition Dynamic 2025. Kita mulai dari lampu derel di bagian atasnya yang sudah menggunakan lampu LED dengan model string. Lalu untuk headlampnya sudah dilengkapi dengan lampu LED multireflektor berwarna putih, namun untuk lampu sainnya masih menggunakan bohlam halogen. Kemudian di bawah sudah dilengkapi dengan lampu fog lamp yang sudah menggunakan lampu LED dengan housing berwarna black dove. Di bagian samping untuk bumper bawahnya sudah di finishing berwarna silver dan terdapat kisi-kisi uang terbuka dengan model honeycomb. Untuk grillnya tampak lebih dinamis, di finishing berwarna black glossy dengan model garis-garis yang memanjang secara horizontal. Lalu di bagian tengah sudah dilengkapi dengan logo Honda berwarna chrome. Di sini juga terdapat list yang cukup besar, yang juga di finishing berwarna chrome. Serta di bagian samping terdapat emblem N7X Edition. Dan yang paling atas sudah dilengkapi dengan dua buah wiper kanan dan kiri, dan juga sudah dilengkapi dengan dua buah lubang sumburan untuk membersihkan kacanya. Nah guys, sekarang kita review untuk bagian eksterior samping dari Honda BRV N7X. Kita mulai dari handle pintunya yang sudah di finishing berwarna black glossy dan juga sudah dilengkapi dengan tombol smart entry untuk membuka pintunya. Untuk handle-nya sudah menggunakan model tarik. Di bagian belakang sama seperti handle pintu bagian depan, sudah di finishing berwarna black glossy dan juga sudah menggunakan model tarik. Di bagian atas sudah dilengkapi dengan roof rail, di finishing berwarna silver. Next kita ke bagian depan. Di sini untuk kaca spionnya sudah di finishing berwarna black glossy dan juga sudah dilengkapi dengan lampu sign. Pengaturan kaca sudah elektrik dan sudah dapat lipat jok otomatis serta sudah terintegrasi dengan keyless-nya. Lanjut kita ke bagian bawah. Di sini untuk kaki-kakinya sudah dilengkapi dengan pelek air 16 berwarna black glossy dengan profil ban 215/60. Rem depannya sudah menggunakan rem cakram dan sudah dilengkapi dengan teknologi ABS, EBD, VSC, dan juga hill touch assist. Di bagian atas terdapat over fender di finishing berwarna black glossy yang seolah-olah menyatu sampai dengan roda bagian belakang. Di bagian samping terdapat side body molding di finishing berwarna black glossy yang membuat tampilan menjadi lebih mewah. Dan untuk roda bagian belakang sama seperti roda bagian depan, namun masih menggunakan rem tromol. Di bagian belakang, yap, sekarang kita bahas untuk bagian belakangnya. Untuk detail, lampu belakangnya sudah menggunakan lampu LED, baik lampu belakang dan juga lampu remnya. Namun untuk lampu mundur dan juga lampu sainnya masih menggunakan bohlam halogen. Di bagian bawah terdapat emblem BRV di finishing berwarna dark chrome. Di bagian sini sudah dilengkapi dengan lampu reflektor kanan dan kiri. Nah, di bagian keamanan sudah dilengkapi dengan 4 titik parkir sensor dan juga sudah dilengkapi dengan kamera belakang untuk menjaga keamanan pada saat mundur. Kemudian di bagian tengah sudah dilengkapi dengan logo Honda berwarna chrome. Next, di bagian atas sudah dilengkapi dengan satu buah wiper belakang. Dan untuk kacanya belum dilengkapi dengan kaca depogger yang anti embun.
Di bagian atas untuk atapnya sedikit menonjol dan tebal, sehingga membuat seolah-olah terdapat cruise spoiler. Dan yang paling atas sudah dilengkapi dengan antena yang model shark fin, di finishing berwarna black glossy. Siapa yang udah penasaran bagian dalamnya? Yuk langsung aja kita buka. Nah guys, di bagian dalam didominasi berwarna black top dengan aksen-aksen berwarna silver. Ini adalah mobil SUV dengan tampilan yang sporty dan juga elegan. Selain memiliki kapasitas kabin yang sangat lega dan juga luas, mobil ini memiliki kenyamanan yang sangat baik di kelasnya. Lalu dari segi keamanan, Honda BRV N7X dibekali dengan 4 buah airbag untuk menjaga keselamatan pada saat terjadi benturan. Dengan harga yang bersaing, Bapak Ibu akan mendapatkan pengalaman berkendara yang sangat nyaman dan juga berkelas. Di bagian door trimnya berbahan hard plastik berwarna hitam. Lalu di bagian tengahnya berwarna coklat. Untuk armrestnya belum dilapis dengan bahan soft touch. Lalu terdapat ruang penyimpanan kecil. Untuk handle pintunya sudah dilapis dengan warna chrome. Di bagian bawah terdapat tombol-tombol seperti tombol electric mirror, tombol central lock, dan juga tombol power window. Next, di bagian paling bawah sudah dilengkapi dengan cup holder dan juga door pocket. Dan juga sudah dilengkapi dengan speaker yang cukup besar. Di bagian joknya terdapat pengaturan ketinggian jok dengan model manual. Lalu untuk pengaturan sandarannya juga masih menggunakan model manual. Untuk pengaturan maju mundurnya juga masih menggunakan model manual. Untuk joknya berbahan fabric, di finishing berwarna hitam dengan motif di bagian tengah. Lalu di bagian joknya sudah dilengkapi dengan airbag untuk menjaga keselamatan pada saat terjadi benturan. Dan yang paling atas sudah dilengkapi dengan headrest yang sudah bisa di-adjust dan diatur ketinggiannya. Nah, sekarang kita sudah berada di bagian interior dalam. Untuk dashboardnya berbahan hard plastik berwarna hitam. Lalu di bagian sini terdapat 2 buah kisi-kisi AC dengan list berwarna chrome di bagian pinggir. Di tengah sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen yang sudah dilengkapi dengan fitur Apple CarPlay dan juga Android Auto. Serta juga terdapat fitur lainnya seperti radio, Bluetooth, USB, dan juga sudah terintegrasi dengan kamera belakang untuk menampilkan gambar di area belakang pada saat mundur. Di bagian samping terdapat tombol lampu hazard. Untuk AC-nya sudah full digital. Di bawah terdapat tombol-tombol seperti tombol pengaturan arah semburan ke badan kaki atau ke kaki saja, tombol max cool, tombol AC, dan tombol on off. Di sini terdapat power outlet 12 volt, lalu terdapat ruang penyimpanan untuk meletakkan handphone ataupun kunci, serta juga terdapat 2 buah cup holder. Dan yang kita bahas kali ini adalah tipe CVT. Untuk tuas transmisinya berwarna hitam. Dan yang menarik, meskipun CVT, Bapak Ibu bisa berkendara dengan mode manual. Di bagian sini juga terdapat ruang terbuka untuk penyimpanan. Lalu untuk handbrake-nya masih menggunakan model manual. Untuk armrest-nya sudah dilapis dengan bahan fabric. Dan juga sudah bisa menjadi konsol box yang sangat luas dan juga lebar. Next, di bagian penumpang depan sudah dilengkapi dengan laci utama yang cukup besar yang sudah bisa dibuka dan juga ditutup. Di bagian atasnya dihiasi dengan list berwarna chrome. Lalu juga sudah dilengkapi dengan 1 buah kisi-kisi AC di bagian penumpang depan. Untuk setirnya sudah bisa diatur tilt, namun belum bisa teleskopik. Di bagian setir sebelah kiri terdapat audio steering switch untuk pengaturan audionya. Di bagian setir sebelah kanan terdapat tombol-tombol pengaturan MID. Di bagian tengah sudah dilengkapi dengan logo Honda berwarna chrome dan juga sudah dilengkapi dengan 1 buah airbag di bagian pengemudi. Lalu juga sudah dilengkapi dengan 1 buah airbag di bagian penumpang depan. Di belakang setir sebelah kiri terdapat tuas pengaturan wiper depan dan juga wiper belakang. Di belakang setir sebelah kanan terdapat tuas pengaturan lampu-lampu depan dan juga lampu sign. Di bagian speedometernya masih menggunakan model jarum jam, namun ini sudah sangat modern dengan MID di bagian tengah yang sudah full TFT. Lanjut kita ke bagian samping.
Di sini sudah dilengkapi dengan satu buah kisi-kisi AC di bagian driver. Di bagian bawahnya sudah dilengkapi dengan tombol engine startup untuk menyalakan mesinnya, serta juga sudah dilengkapi dengan tombol VSC. Berhubung yang kita bahas kali ini adalah tipe CVT, maka di bawahnya ada pedal gas dan juga pedal rem. Next, kita ke bagian atas. Di sini sudah dilengkapi dengan pegangan tangan yang sudah bisa retract. Lalu di bagian penumpang depan sudah dilengkapi dengan sun visor yang sudah dilengkapi dengan kaca. Di bagian driver juga sudah dilengkapi dengan satu buah sun visor tanpa dilengkapi dengan kaca. Di tengah terdapat lampu kabin berwarna kuning, dan untuk spion bagian dalamnya masih menggunakan model standar. Nah guys, sekarang kita review untuk baris kedua dari Honda BR-V N7X. Di bagian interior baris kedua sangat lega dan juga nyaman. Ini adalah mobil terbaik yang bisa saya rekomendasikan. Selain tampilan yang sangat sporty, mobil ini dibekali mesin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi IP-Tech, di mana dengan mesin ini mampu menghasilkan tenaga 121 PS pada 6600 rpm dan torsi maksimal 145 Nm pada 4300 rpm. Oke, kita mulai dari door trimnya, berbahan hard plastik berwarna hitam. Lalu di bagian bawah berwarna coklat. Untuk armrestnya berbahan hard plastik berwarna hitam. Lalu juga di sini terdapat ruang penyimpanan terbuka. Dan di bagian bawah terdapat tombol power window. Next, di bagian paling bawah sudah dilengkapi dengan cup holder dan juga door pocket. Lalu juga sudah dilengkapi dengan speaker yang cukup besar. Untuk sandarannya masih menggunakan model manual. Lalu untuk pengaturan maju mundurnya juga masih menggunakan model manual. Di bagian joknya sama seperti jok baris pertama, berbahan full fabric berwarna hitam dengan motif di tengah. Kemudian di bagian paling atas sudah dilengkapi dengan 3 buah headrest yang sudah bisa di-adjust dan diatur ketinggiannya. Nah, sekarang kita coba untuk masuk ke dalam interior baris kedua. Untuk tinggi 167 cm, ruang kaki masih sangat lega dan juga lebar. Di belakang jok penumpang depan sudah dilengkapi dengan satu buah seat back pocket. Di bagian tengah sudah dilengkapi dengan satu buah power outlet. Next, kita ke bagian atas. Di sini sudah dilengkapi dengan pegangan tangan yang sudah bisa retract. Lalu di bagian sini sudah dilengkapi dengan AC double blower. Kemudian di bagian atasnya sudah dilengkapi dengan lampu kabin berwarna kuning. Sekarang kita review untuk baris ketiganya. Untuk jok baris kedua sudah bisa dilipat dan ditekuk. Otomatis ini akan memberikan akses yang sangat luas untuk masuk jok baris ketiga. Untuk joknya masih sama seperti jok baris pertama dan juga baris kedua, berbahan full fabric berwarna hitam dengan motif di tengah. Lalu juga sudah dilengkapi dengan 2 buah headrest yang sudah bisa di-adjust dan diatur ketinggiannya. Nah guys, sekarang kita sudah masuk ke jok baris ketiga. Untuk space kaki masih sangat luas dan juga lebar. Di bagian kanan kirinya sudah dilengkapi dengan tempat penyimpanan dan juga cup holder. Nah, sekarang kita review untuk bagasi bagian belakang. Guys, di bagian bagasi belakang sudah cukup lebar. Meskipun ini mobil dengan 3 baris, namun untuk space bagasinya tidak terlalu sempit. Untuk lantai bawahnya sudah bisa diangkat. Dan ini akan memberikan akses untuk penyimpanan di bagian bawah. Jika Bapak Ibu memerlukan space bagasi yang lebih lebar lagi, maka jok baris ketiga sudah bisa ditekuk. Nah, ini dia untuk tampilan space bagasinya. Otomatis ini akan memberikan space bagasi yang lebih lebar lagi dan lebih luas lagi untuk Bapak Ibu membawa barang yang lebih banyak.
Yang terakhir di bagian sini sudah dilengkapi dengan konsol box untuk penyimpanan toolkit. Nah sekarang kita sudah bersama Mas Nopri lagi selaku sales marketing dari Honda Mega Cinere. Halo Honda lover semua, buat kakak-kakak, buat abang-abang, buat bapak ibu nih yang sudah dapat hitungan dari sales lain. Jangan buru-buru SPK dulu, coba tanya ke Nofri dulu nih. Kali aja Nofri bisa dapat hitungan lebih murah. Jadi jangan ragu, jangan malu, langsung datang ke Nofri, langsung kasih hitungannya ke Nofri. Bisa Nofri saingin, bisa lebih murah. Jadi tunggu apa lagi, langsung hubungi Nofri. Sekian. Oke, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.